mulai fokus sama Tuhan dan biar Tuhan menyatakan kasih-Nya. Ajarin kami Tuhan berjalan dalam pusat kehendak-Mu, sampai garis akhir kami didapatin menyenangkan hati-Mu saja. Bicara terus dalam hati kami Tuhan, pimpin dan urapi kami Tuhan. Roh Kudus, kami mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Pegang tangan kami, pegang hati kami Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Kami mau belajar firman-Mu, kami minta roh hikmat, wahyu dan pengertian dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Hari ini kita akan melihat sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita, supaya perjalanan kehidupan kita ini tetap berjalan dalam pusat kehendak-Nya. Karena perjalanan hidup kita ini seringkali tidak seperti yang kita harapkan, justru malah banyak hal yang kita nggak mengerti terjadi. Kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan, kita sering mempertanyakan apa yang Tuhan sedang perbuat dalam hidup kita. Bahkan beberapa orang putus asa, bingung, kacau. Biasanya ikut Tuhan itu berbelit-belit dan tambah ruwet, karena caranya Tuhan bekerja memang seperti itu. Tapi manusia mau jalannya enak-enakan saja dan everything is okay, dan ternyata perjalanan hidup kita tidak oke. Bisa tetap temenin saya, kamu main. Kita akan lihat di Ratapan pasal yang ketiga, mau lihat yang pertama. Akulah orang yang melihat sengsara yang disebabkan cambuk murka-Nya. Kita mesti ngerti, kalau kita mencintai Tuhan, kita harus tahu bagaimana caranya Tuhan bekerja, bagaimana langkah demi langkah yang harus kita lakukan. Kalau kita melakukan segala sesuatu yang tidak sejalan dengan Tuhan, ujungnya kita melawan Tuhan dan ujungnya kita akan ketemu murka Tuhan. Makanya dibutuhkan hati yang mau belajar, hati yang mau bertobat, hati yang mau diubahkan, berjalan dalam ketetapan Tuhan, hidup dalam ketetapan Tuhan, supaya kita ngerti bahwa perjalanan kekristenan kita ini tidak baik. Kadang banyak hal yang tidak enak yang kita alami, dan itu bagus buat kita. Meremukan itu bagus loh buat kita, karena perjalanan kekristenan memang harus diremukan, supaya hati kita diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Pada dasarnya manusia itu kerasnya bukan main, selalu merasa benar, selalu merasa hebat, selalu merasa pintar, selalu merasa berkenan. Makanya harus ngikut Tuhan, ngikutin maunya, ngikutin kehendaknya, jalan sesuai dengan ketetapannya. Kita seringkali melihat dengan orang-orang yang terjadi dalam sekitaran hidup kita, ketika mereka berjalan di luar ketetapan Tuhan, mereka akan ketemu murka Tuhan. Kita pun kalau berjalan di luar ketetapan Tuhan, kita akan babak belur. Lihat perjalanan yang terjadi, yang dialami oleh bangsa Israel. Bahkan para tokoh-tokoh yang hebat, para nabi-nabi yang hebat. Ada orang yang hidupnya takut akan Tuhan, ada beberapa orang yang hidupnya ngawur, bertentangan dengan firman Tuhan. Ujungnya apa? Ketika mereka bertentangan dengan ketetapan Tuhan, mereka akan ketemu murka Tuhan. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, kita ketemu orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Tapi ada juga orang-orang yang hidupnya melawan ketetapan Tuhan, mereka ketemu murka Tuhan. Di sekitar hidup kita, kita sering melihat kok, orang yang dulunya cinta Tuhan, tiba-tiba melakukan banyak hal kejahatan, kepahitan, hidupnya ujungnya babak belur. Kehidupan kita ini seringkali babak belur karena kita nggak jalan ngikutin maunya Tuhan. Kita jalan ngikutin mau kita sendiri, babak belur hidupmu. Kalau hidupmu pingin sepanjang sisa umur yang Tuhan percayakan ini, kita menikmatin perjalanan, menikmatin anugerah dan kemurahan Tuhan, kita berjalan dalam kasih setia Tuhan, kebajikan dan kemurahan mengikutin kita, harus jalan sesuai ketetapan Tuhan. Kalau tidak, kita akan ketemu trouble, kita akan ketemu masalah. Toh ujungnya tetap cari Tuhan. Perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, itu diulang di 1 Korintus pasal yang ke-10 sebagai cerminan peringatan untuk orang Kristen di akhir zaman. Ternyata perjalanan yang sudah ditetapkan Tuhan, disertain Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan, tidak sampai garis akhir.
Kita harus belajar dari semua kegagalan itu. Akulah orang yang melihat sengsara sebab cambuk murkanya. Kalau kita ketemu dengan murka Tuhan, hidup kita akan babak belur. Lebih baik kita ketemu dengan kasih setia Tuhan. Katakan amin. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di tempat di dalam gelap seperti orang yang sudah mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak-teriak minta tolong, tidak didengarkannya doaku. Berapa banyak orang mengalami seperti ini? Tim kalau bisa suruh diem, terlalu berisik, ganggu sekali. Boleh kerja tapi pelan-pelan saja. Kita seringkali mengalami banyak hal yang tidak seperti yang kita harapkan perjalanan hidupmu. Apalagi kamu komitmen jalan sama Tuhan, ikut Tuhan, jadi hamba Tuhan, kamu harus mengalami permukaan loh. Kamu harus mati terhadap dirimu sendiri. Banyak orang mengalami banyak hal yang pahit dalam hidupnya. Kadang itu diizinkan Tuhan untuk memurnikan hati kita. Saya sebelum dikenal banyak orang, sebelum orang kenal saya sudah ikut Tuhan, saya menjadi hamba Tuhan sejak lama sekali, dari tahun 98. Dan orang kenal saya tahun 2021 itu lewat proses yang lama permukaan. Dan itu diizinkan. Kadang di titik tertentu kita berada di titik terendah yang orang nggak peduli, orang nggak mau tahu. Bahkan kita berdoa pun mentok sampai plafon rasanya. Orang-orang meninggalkan rasanya. Tuhan rasanya nggak peduli. Apakah Tuhan nggak peduli? Tuhan tetap peduli. Itu diizinkan. Melihat sampai kedalaman batin kita, ini sesungguhnya mencintai Tuhan sepenuhnya apa tidak. Hal yang buruk itu baik buat kita. Kesesakan itu baik buat aku. Ajarannya Tuhan itu baik buat kita kok. Tapi ujungnya Tuhan akan bawa kita ngalamin promosi dan peninggian kok. Tuhan tetap gembala yang baik. Dia Bapa yang baik. Kalau hari ini keadaanmu tidak baik-baik, bukan berarti Tuhan nggak baik. Tuhan tetap baik. Mazmur 23 itu powerful, itu ayat yang sangat terkenal sekali. Tapi ketika orang menghidupinya, menjalaninya, sering nangis di tengah jalan, putus asa kok. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia akan membimbing kita ke dalam rumput yang hijau. Tapi di sisi lain Dia akan membawa kita ke dalam lembah kekelaman, seperti yang dialami di ratapan ini. Dia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ini momen seperti ini momen terbaik kita mati terhadap diri sendiri. Tapi banyak orang mengalami kekacauan dalam hidupnya, trouble dalam hidupnya, permukaan dalam hidupnya, responnya salah. Ketika respon kita salah, mengalami titik tergelap itu, titik terendah itu, apa yang terjadi? Engkau akan ngulang perjalanan dari awal lagi. Jadi ngikut Tuhan, ngikutin ketetapannya. Bayangin, saya sudah sering saksikan ini di khotbah saya, suka dengerin khotbah saya, pasti tahu ini saya saksikan ini. Tahun 2017 kita bangun bisnis mulai bangkrut. Titik terendah kami itu tahun 2019, semuanya kita jual. 2020 dan momen 2021 bulan Juni kita mulai ngalami breakthrough. Pelan-pelan, step by step, belum pulih total. Pulih total November 2021 di akhirnya. Dan ternyata Tuhan belum selesai dengan hidup kami berdua. Hidup saya terutama, Tuhan murnikan. Ikut Tuhan. Dipikir waktu itu sejak saya bertobat, saya cintai Tuhan, hampir tiap hari doa puasa. Berat saya waktu itu hanya 51. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Saya pikir dari Bali bertobat, ditabiskan jadi hamba Tuhan ke Jakarta, saya pikir langsung diurapin Tuhan. Memang diurapin Tuhan loh. Pelayanannya powerful. Nyembah, orang terjadi manifestasi. Urapan power, kesembuhan jalan di awal-awal pelayanan. Apa langsung dipromosi? Ternyata belum siap. Yang di dalam harus diremukkan by proses. Peremukan itu mematikan yang di dagingan kita. Karena ketika kita dibawa tinggi berjalan bersama Tuhan, yang sering kali menggagalkan rencana Tuhan bukan setan, tapi kedagingan kita. Musuh terbesar orang Kristen bukan setan. Berkali-kali saya melayani pelepasan, hanya sebut nama Yesus, setannya kabur, terjadi pelepasan.
Tapi untuk mengalahkan kedagingan itu tidak bisa ditengking. Kedagingan kita, keinginan hawa nafsu kita, keinginan mata kita tidak bisa ditengking, tapi disalibkan. Dan caranya Tuhan membawa kita seperti itu lewat proses peremukan, lewat perjalanan yang tidak enak. Kalau kondisi kita baik-baik saja, kita akan kelihatan menjadi orang Kristen yang kudus, suci, tak bercacat celah. Everything is okay. Tapi ketika kita nggak dihargain, kita nggak dihormatin, kita ngalami titik terendah, kita dibawa ke dalam jalan yang gelap, di jalan buntu, apa reaksi kita? Sesungguhnya itu yang sejati dalam kehidupan kita. Bangsa Israel dibawa perjalanannya dari keluar dari tanah Mesir, harusnya langsung tanah perjanjian, tapi ternyata dibawa muter lewat padang gurun, berbelit-belit, diulur lama sekali, tidak langsung. Padahal kalau langsung cepat sekali, tapi ternyata kalau bangsa Israel dari budak bertahun-tahun, ratusan tahun jadi budak, langsung dibawa ke tanah perjanjian. Tanah perjanjian diisi raksasa yang gede-gede, gagah-gagah loh. Dari budak menghadapi raksasa ciut. Toh itu pun bangsa Israel dibawa ke padang gurun selama 40 tahun. Sebelum masuk tanah perjanjian, disuruh mengintai. Apa yang terjadi? Dia lihat raksasanya gede-gede dan nganggap dirinya seperti belalang. Bapak Ibu bisa bayangkan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir langsung dibawa ke tanah perjanjian tanpa melewati padang gurun, apa yang terjadi? Pasti hancur, nggak punya strategi, nggak teruji. Dan ternyata memang nggak pernah teruji bangsa Israel. Orang yang umur di atas 20 tahun mati semuanya kecuali Kaleb dan Yosua. Harun dan Musa pun tidak masuk tanah perjanjian. Dipersiapkan generasi yang hidupnya takut akan Tuhan, yang nurut sama Tuhan, jalan sama Tuhan. Selama perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju tanah perjanjian, dilewatin padang gurun, mereka dipersiapkan jadi tentara yang powerful. Kadang apa yang kita harapkan seringkali bertolak belakang dengan kejadian yang kita alami. Kita mengharapkan perjalanan kita baik-baik saja, doa kita langsung dijawab, ternyata berbelit, bulet-bulet, dan jelas, nggak tahu ujung pangkalnya. Ya, saya selama dari Bali datang ke Jakarta, saya nggak tahu ujung pangkal saya. Nanti jadi hamba Tuhan modelnya seperti apa, jadi pendeta yang modelnya kayak seperti apa. Saya tidak pernah tahu. Perjalanan pertama kali ke Jakarta, saya tinggal di Sawangan, kerjaan saya nyuci, bersihin kotoran anjing dan ngepel selama 4 tahun. Ya memang ada pelayanan, tapi bukan siapa-siapa saya. Siapa yang mau dengerin khotbah saya? Tidak ada. Siapa yang mau ngundang saya? Saya bukan siapa-siapa. 4 tahun. Tidak selesai sampai situ loh. Pada titik tertentu saya dibawa ke dalam berlembah kekelaman. Saya pikir saya nggak punya harapan. Uang nggak ada, saudara nggak ada, saya sendirian di Jakarta. Tidak tahu apa yang saya harus perbuat, tapi saya tahu dan saya kenal Tuhan. Yang saya sembah, saya layani. Saya jalan terus, saya kejar Tuhan. Saya masuk dalam dimensi kedalaman dengan Tuhan. Saya bangun keintiman. Step by step. Dibutuhkan waktu yang lama. Hampir 20 tahun lebih Tuhan angkat saya. Lewat proses permukaan. Perjalanan kehidupan kita tidak semulus yang kita harapkan. Orang berpikir kalau ikut Tuhan, tokonya diberkati, perusahaannya diberkati, usahanya diberkati, pelayan naik tinggi, dan ternyata babak belur. Dan itu bagus buat kita. Artinya engkau harus ngikutin kehendak Tuhan. Di ayat yang keempat, di ayat yang ketiga ngomong begini, sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Enak nggak dipukul? Nggak enak. Tapi ini bagus kok buat kita. Didikan itu bagus loh. Bapak Ibu kalau punya anak, anakmu nggak dididik, liar loh. Kita misal katakan, didiklah anakmu dengan rotan. Anak sekarang dididik dengan rotan, bisa lapor ke KPAI dan lain sebagainya kok. Guru kalau agak sedikit keras dengan muridnya, orang tuanya yang lawan kok. Kenapa yang membuat manja generasi Gen Z ini? Karena orang tuanya dulu pernah ngalami masa-masa susah, dan sekarang nggak mau anaknya ngalami susah. Ternyata nggak membuat anaknya itu tambah powerful. Alkitab katakan didikmu anakmu dengan rotan supaya masa tuanya nggak memalukan. Dan Tuhan itu izinkan didikan yang keras terjadi dalam diri kita. Kalau hidupmu lembek, hidupmu everything is okay, kamu nggak teruji loh. Mudah membeli, mudah nyerah,
mudah sakit hati, mudah kepahitan. Doa nggak dijawab nangis. Orang nyinggung perasaannya kepahitan, harga dirinya merasa direndahkan. Suaminya selingkuh, sakit hati, nggak mau gereja-gerejaan, kamu yang rugi sendiri. Yang ikut online, ibadah online, kamu mesti ngerti bahwa kamu diizinkan perjalanan-perjalanan dalam lembah kekelaman. Rasanya kamu kok dipukul, dihajar. Seperti pepatah, orang katakan sudah jatuh ketimpa tangga, jalan berdiri sebentar, melangkah satu kaki, ternyata ketusuk paku, pakunya titanus, malah lurut lagi. Berapa banyak orang nggak seperti itu? Kejadian bertubi-tubi kok rasanya kejadian yang tidak enak. Kita sering alami. Dan itu buat hidup kita itu membentuk kita menjadi orang yang powerful. Beda orang yang dimanja jalannya baik-baik saja dan orang yang berjuang, beda. Orang yang pernah mengalami kesusahan, penderitaan, tahan uji, gak gampang ngeluh. Saya tipe orang yang tidak pernah keluar kata keluhan dari mulut saya. Apapun yang saya putuskan, saya harus tanggung jawab dengan risiko. Saya tidak pernah ngeluh, ngerutu, ngomel, tidak pernah keluar dari mulut saya. Saya jalanin, saya tanggung jawab. Kalau saya salah, saya bertobat dan berubah. Kalau saya benar, saya jalan terus. Ikut Tuhan, ngikutin maunya. Ya, kita harus keras terhadap diri kita sendiri. Kalau tidak, waktu dibawa ke dalam lembah kekelaman, kamu nangis, teriak-teriak, kepahitan, gak gereja-gerejaan, doa kok gak dijawab, kok Tuhan jahat. Siapa bilang Tuhan jahat? Kamu yang jahat. Kenapa orang putus asa? Karena gak kenal Tuhan, caranya Tuhan bekerja. Kenal Tuhan, kata pendeta. Bapak Ibu harus ngalami Tuhan secara pribadi. Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Bahkan saya di bawah titik terendah, benar-benar terendah, saya hampir mati, sakit. 11 hari gak bisa jalan. Ada penyumbatan di otak saya. Saya pikir semuanya selesai dengan pelayanan saya. Saya nggak bisa berdiri lagi. Dalam masa-masa nggak bisa jalan itu, istri saya putar khotbahnya seorang pendeta. Dia bisa jalan-jalan, Tuhan, aku bisa khotbah jalan-jalan apa enggak? Rasanya aku udah selesai dengan hidupku. Waktu check up ke rumah sakit, saya didorong pakai kursi roda. Saya pikir sudah selesai. Saya ngelihat abang-abang tukang bangunan keluar di luaran rumah sakit, dia bisa jalan bebas, dia bisa berdiri. Saya kok nggak bisa berdiri? Bapak Ibu, itu loh memurnikan hati kita. Kejadian-kejadian yang tidak enak di dalam diri kita itu memurnikan hatimu. Stop komplain, stop ngeluh, stop nyalain lingkungan. Nah, kebanyakan kita ngalami kejadian buruk, kita seringkali cari kambing hitam, kita nyalain orang. Gara-gara dia aku ngalamin seperti ini. Stop sekarang. Pakai mulut untuk nyembah Tuhan. Lebih baik jalan sama Tuhan. Ngomong kalau ngadepin masalah itu bagus buat saya. Amin. Yang mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Enak nggak ini ngalamin? Minta tolong orang nggak peduli. Pada momen-momen titik terendah saya, nggak ada orang yang peduli saya. Bahkan orang menjauhin. Kita ini kalau lagi kondisi susah ya, orang itu kan takut dekat dengan kita karena takut dihutangin ya. Oh, teman-teman menjauh sama kita. Tapi ketika kita dalam posisi tinggi, kita semuanya nganggap kita ini saudara, menganggap kita ini orang yang hebat, semuanya dekat dengan kita. Tapi kalau dalam kesusahan, ia mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Kalau Bapak Ibu ngalamin ini, bagus. Bagus buat manusia, rohmu semakin powerful. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Orang yang ngalami kayak begini ini tidak mampu pasti. Tapi ada pertolongan kok. Alkitab katakan tongkat dan gadamu yang memberikan jalan kekuatan bagiku, menuntun aku berjalan lewat lembah kekelaman dan malam maut kok. Amin. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Kadang Tuhan membiarkan, seakan-akan membiarkan kita tidak peduli dengan kita. Kita doa puasa, kita udah nyembah Tuhan, ikut ibadah ABCDEFG dari gereja satu gereja lain, ditumpangi tangan pendeta, pendeta gemuk, pendeta kurus, pendeta gundul, pendeta gondrong, diuyak-uyak pakai minyak, belum ada terobosan. Seakan-akan Tuhan gak peduli, seakan Tuhan gak mau dengar doa kita. Apakah Tuhan gak dengar? Tuhan dengar. Apa Tuhan meninggalkan kita? Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kitab Yohanes katakan dia menyertain kamu sampai akhir zaman.
Tidak hanya menyertai, dia tinggal di dalammu. Bukan berarti kalau doamu nggak dijawab-jawab, terus kamu berhak putus asa dan nyalain Tuhan. Saya ngonselingin orang ada 40 tahun, hampir 45 tahun, ada yang hampir 50 tahun. Masalahnya belum selesai. Kadang diizinkan itu terjadi supaya hati kita ini takluk dan tunduk kepada Tuhan. Dan tetap Tuhan dia Bapa yang baik. Pada waktu saya nggak tahu jalan apa yang harus saya tempuh, saya lakukan bagian saya di hadapan Tuhan. Tanggung jawab dengan semua yang Tuhan percayakan. Sampai hari ini pun kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Karena Tuhan biasanya buka jalan melalui orang-orang di sekitar hidupmu yang bersinggungan dengan engkau. Dikoneksi secara ilahi. Dan orang-orang itu yang dipakai Tuhan buka jalan. Kadang mempromosi, kadang memberkati, kadang mengkoneksi dengan orang-orang secara ilahi. Dan ternyata Tuhan dari sana memberkatin kita. Saya tidak tahu apa yang waktu itu harus saya lakukan. Saya kerjakan bagian saya. Doa, puasa. Saya bekerja, saya lakukan pekerjaan saya. Waktu itu utang saya banyak sekali. Hampir banyak sekali. Hampir tiap hari diteleponin bank, diteleponin supplier, diancam-ancam. Karena kita punya hutang sama pabrik dan lain sebagainya. Istri saya sampai trauma waktu itu. Dan ternyata Tuhan tolong melalui orang di sekitar saya. Yang saya tidak pernah sangka. Dikoneksi dengan orang baik saya sanggup. Saya panggilnya si Om. Tolong kami. Dia punya hati seperti malaikat. Dia buka jalan. Tidak hanya berhenti sampai situ loh. Di momen yang sama, hanya selang beberapa bulan, Tuhan koneksi saya dengan seorang hamba Tuhan yang membuat pelayanan saya terbuka sampai kemana. Sampai hari ini Tuhan buka pelayanan kemana-mana. Di titik terendah itu, hatimu harus fokusnya sama Tuhan. Do not complain. Stop ngeluh. Stop ngomel. Stop menggerutu. Stop tanya why, God why, when, God when. Stop. Jalan sama Tuhan. Pahit, nikmatin. Getir, nikmatin. Di ujungnya pasti Tuhan bikin breakthrough dan terobosan. Amin. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Menurut kita tak didengarkan, tapi Tuhan ada di samping kita. Dia menyertai kita sampai akhir zaman. Ia merintangi jalan-jalanku dengan patuh pahat dan menjadikannya tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. Perhatikan, ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Perjalanan kita tidak baik-baik saja. Kadang kita diizinkan lewat jalan yang curam tajam. Kadang kita dilewatkan di lembah yang kelam. Kadang kita seperti berada di pinggir jurang. Tapi Tuhan ada pada titik-titik terakhir. Coba perhatikan betapa baiknya Tuhan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita sepanjang umur hidup kita. Berapa kali Tuhan bikin breakthrough pada titik terakhir? Pernah ngalami nggak ya? Kenapa kok tidak lakukan di awal? Kenapa kok Tuhan lakukan di detik akhir? Dia buktikan bahwa Dia Allah yang menyertai kita. Kita mengharapkan sesuatu yang gede loh. Kita mengharapkan breakthrough dan terobosan. Kita mengalami berkat promosi dan peninggian. Tapi kita seringkali lupa dengan segala sesuatu hal yang kita nggak anggap. Ternyata itu bukti Tuhan ada memberkatin kita. Amin. Ingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Banyak saudara, tetangga, ponakan, ipar, sepupu, dan yang lain sebagainya. Teman-teman kantor kita pada lewat semuanya gara-gara pandemi yang mengerikan itu. Terus kenapa kok kita hidup sampai hari ini? Terus hari ini kita ngalami penderitaan, terus kamu bilang Tuhan gak menyertain saya? Jahat hatimu. Tuhan ada menyertai dan Tuhan belum selesai dengan hidup kita. Amin. Bagian kita akan jalan terus ngikutin Tuhan. Bagian kita ngerti apa yang Tuhan mau. Kita tidak akan bisa ngerti apa yang Tuhan mau sampai kita belajar duduk diam di dalam hadiratnya, supaya kita ngerti langkah kita kemana. Kok ini jalanku ini membelok-belok gak jelas ini. Kita pikir ikut Tuhan, dipikirnya jalan tol, lewat seperti jalan tol ke Trans Jawa. Ternyata lewat jalan tikus, jalan terjal, jalan yang gelap. Jalan tol kan ada lampunya semuanya, ada penerangannya, mulus semuanya. Ikut Tuhan gak seperti itu. Perjalanan hidupmu gak seperti itu. Kalau suka dengerin khotbah saya itu cenderung keras hati, tahu itu.
Dan saya jarang khotbah yang manis-manis kok. Jarang melucu. Bahkan karena apa? Hidupmu tidak selucu apa yang khotbah pendeta katakan kan? Hidupmu nggak semanis apa yang pendeta katakan kan? Nyatanya banyak pahit dan getirnya kan? Banyak air matanya, benar apa enggak? Terus di gereja dihibur dengan kata-kata manis. Ternyata hidupmu babak belur. Saya termasuk, kata-kata saya ini seringkali keras sekali loh. Karena memang hidupmu seringkali juga Tuhan bikin harus berjalan dalam hal yang mengerikan. Kata-kata saya kan lebih hanya sekedar keras di kata-kata kan. Tapi setan hajar kamu lebih keras di dalam hidupmu. Dia pingin jegal kamu. Dagingmu pingin menjerumuskan kamu dalam dosa. Kalau kamu nggak keras terhadap dirimu sendiri dan ikut Tuhan, komitmen dengan Tuhan, akan bawa belur. Ia membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Enak nggak kayak begini? Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tawanan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Pernah ngalami kayak begini? Katanya ikut Tuhan, kok seperti itu terus? Mana Tuhanmu? Saya pernah juga katanya hamba Tuhan, kok bisnisnya hancur, kok waktu itu kekurangan, kok berhutang dan lain sebagainya. Kadang diizinkan loh hal seperti itu loh. Bisa jadi kita gagal itu karena salah pengelolaan. Bisa jadi kegagalan kita karena kita nggak ngerti kehendak Tuhan. Bisa jadi kekacauan dalam hidup kita karena kita nggak nurut sama Tuhan. Tapi semuanya itu bisa Tuhan balikkan keadaan kita menjadi keadaan yang jauh lebih powerful. Setan bisa merancangkan semua kekacauan dalam hidup kita, tapi Tuhan bisa sanggup ubahkan menjadi masa depan yang penuh pengharapan kok. Selama kita mencari Tuhan, selama kita mengejar Tuhan, Tuhan berikan masa depan yang penuh pengharapan. Apakah Tuhan puas dengan apa yang Bapak Ibu lakukan hari ini? Apa yang Bapak Ibu capai hari ini? Tuhan belum puas. Makanya Tuhan sedang berurusan dengan hatimu, karena Tuhan siapkan sesuatu yang lebih powerful. Amin. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Ini tidak enak sekali. Ia memberi aku minum ipuh. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Serem ya. Ini kalau giginya nggak kuat, ini rompong semua ini makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Bapak Ibu, pada momen tertentu, kalau orang itu ya susah terus-terusan, terus dapat berkat itu kayak shock loh. Ini benar apa enggak ya? Ketika orang itu menderita terus-terusan, susah terus, tiba-tiba Tuhan buat sesuatu sampai ternganga-nganga, terkagum-kagum. Orang yang biasa makan pare terus-terusan dikasih madu, kaget dia. Kadang ini ya, orang yang kepahitan, orang yang pernah menderita terus-terusan, itu susah sekali menikmati kebahagiaan. Justru dalam kondisi apapun kita harus bahagia, sebab bahagia itu keputusan hati kita. Amin. Bahagia kita tidak ditentukan situasi dan kondisi. Bahagia tidak ditentukan dengan apa yang kita capai, apa yang kita miliki. Bahagia itu keputusan hati kita loh, bersama Tuhan. Selama Tuhan menyertai hidupmu, engkau mesti enjoy. Diberkati apa enggak ini? Yang diberkatin katakan Ayat 18, sangkaku hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan kesengsaraku dan pengembaranku, akan ipuh dan racun itu. Perhatikan, jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Orang yang dikuasain jiwanya, dia akan dikuasain masa lalunya. Hidup kita harus dipimpin Roh Kudus. Harusnya manusia rohmu yang berkuasa menaklukkan jiwamu. Jiwamu itu berisi pikiranmu, perasaanmu, dan kehendakmu. Itu bicara, jiwa ini selalu setan bicara loh, lewat jiwa kita. Tapi roh berbicara dengan roh. Roh Kudus bicara dengan manusia roh kita. Makanya jiwa kita ini harus takluk kepada firman.
Makanya manusia roh kita mesti kita kasih makan supaya powerful. Membangun manusia rohmu yang dipenuhi dengan Roh Kudus dengan tanda berbahasa lidah, pakai bahasa lidahmu itu. Kamu memberi makan manusia rohmu. Manusia rohmu makanannya adalah firman Tuhan, ketaatan, hidup takut akan Tuhan. Kekuatannya adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Kamu nempel dengan sumbernya. Yohanes katakan di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi banyak di antara kita bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Ujungnya babak belur. Amin. Saya berdoa mulai hari ini engkau mulai fokus dengan apa yang Tuhan kerjakan, dan jiwamu melupakan hal yang pahit, melupakan hal yang kecewa. Kenapa orang bisa kepahitan? Karena dia ingat sesuatu di masa lalu yang membuat hatinya terluka. Benar apa enggak? Kekecewaan, sakit hati, direndahkan, dilukai. Itu di area jiwa itu. Diingat-ingat terus. Akhirnya apa? Terluka batinnya, terluka jiwanya. Makanya orang yang dipimpin jiwanya itu labil. Tapi orang yang dipimpin rohnya semakin powerful. Daud sejak diurapin Tuhan, roh Tuhan berkuasa atas dia. Semua tokoh di Alkitab ketika roh Tuhan berkuasa atas hidupnya, hidupnya powerful. Tapi ketika orang itu dipimpin jiwanya, perasaannya, kemauan, emosinya, kehendaknya, apa yang terjadi? Bilea manjur, Gehazi berantakan, Yudas mati mengerikan. Sekarang hidupmu dipimpin siapa? Roh Kudus. Engkau harus menaklukkan jiwamu dan tunduk kepada firman sepenuhnya. Lihat di ayat yang kedua-dua. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Powerful nggak? Tuhan tetap baik kok. Berkali-kali Tuhan bikin kesembuhan atas hidup kita sepanjang umur kita ini. Benar apa enggak? Berkali-kali Tuhan cukupin semua kebutuhan kita dan kekurangan kita. Berkali-kali Tuhan angkat kita dari kejatuhan. Tuhan sampai akhir zaman dia tetap baik. Selama Bapak Ibu masih dengar apa yang saya sampaikan itu, kasih karunia-Nya tersedia. Sejahat apapun, sekejam apapun, sehancur apapun, melakukan kejahatan seperti apapun, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, kasih karunia masih tersedia. Dan sejak kita ikut Tuhan, selalu baru kasih setia Tuhan. Makanya Alkitab katakan kan susahan sehari untuk sehari kan. Tapi kebanyakan kita pikirin kesusahan bertahun-tahun, padahal cukup sehari. Waktu bangun pagi dari tempat tidur, kamu menikmati anugerah yang baru, kasih setia yang baru. Tuhan bicara dalam tuntunan yang baru. Tuhan selalu berikan anugerahnya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya. Tapi kenapa banyak orang putus asa, stres, bingung, kacau, bahkan sampai mengakhirin hidupnya? Why? Karena dia nggak bisa melihat betapa baiknya Tuhan di situasi yang buruk. Dia lupa dengan semua yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Orang-orang model kayak begini ini gampang stres, gampang putus asa, gampang marah, gampang kepahitan, gampang tersinggung. Dia lupa dengan semua kebaikan. Kenapa orang pingin balas dendam? Karena pelakuan buruk orang lain. Kenapa orang ketika dicaci maki pingin mencaci maki balik gitu? Kenapa orang susah melepaskan pengampunan? Dia lupa dengan semua yang Tuhan perbuat. Ingat perumpamaan ada seorang yang berhutang kepada tuannya. Hutangnya mungkin triliunan diampunin. Tapi ada orang yang berhutang sama dia hanya sedikit, mungkin 100.000. Malah orang yang berhutang 100.000 digiapukin sampai mati. Kadang orang susah melepaskan pengampunan, susah menerima kelemahan orang lain, dan kita cenderung menghakimi orang lain karena kita lupa dengan kebaikan Tuhan. Bahwa kita dulu juga orang bejat kok. Kita dulu siapa? Sebelum kenal Tuhan, bukan siapa-siapa. Mungkin ada orang yang dilahirkan ceprot, sudah haleluya Kristen, tapi engkau kan belum mengalami kelahiran baru. Sampai engkau mengalami kelahiran baru, hidupmu diubahkan kan? Dosamu diampunin kan? Di sini kan gak ada orang yang hidup kudus karena perbuatan kekuatanmu sendiri, semuanya karena kasih karunia Tuhan kan? Kita semuanya kan pernah melakukan dosa kan? Sebab upah dosa adalah maut. Tapi ketika kita datang sama Tuhan, Tuhan ampunin kan? Tapi kenapa seringkali orang susah mengampunin orang yang melukai dan menyakitin? Karena dia lupa dengan kebaikan Tuhan.
bahwa kasih setia Tuhan itu selalu baik. Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Tuhan mau kita berada di posisi yang Tuhan siapkan buat kita. Tuhan mau kita menerima jatah dalam hidup kita itu gede sekali. Tapi kita seringkali pakai usaha kita, pakai cara kita sendiri. Tuhan mau pakai hidup kita dalam skala yang besar. Tuhan mau percayakan perkara yang ilahi yang lebih gede lagi. Tuhan mau promosi kita. Tuhan mau berikan pengaruh sama kita lebih gede. Tapi yang jadi masalahnya, kita tidak bisa dipercaya. Kenapa? Karena kita fokus pada diri kita sendiri. Fokus kita kepada Tuhan. Dan kita harus bertanggung jawab dengan semua yang Tuhan berikan. Selalu baru tiap pagi besar setiamu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Karena banyak orang Kristen yang sekedar datang ibadah loh. Para worship leader, para pemain musik, para pelayan Tuhan, para pendeta, para gembala sidang, siapapun yang terlibat pelayanan, engkau akan menjadi penipu di mimbar kalau engkau nggak tiap hari nggak mencari Tuhan dengan segenap hatimu. Bagaimana membawa jemaat kenal Tuhan, ketemu Tuhan? Orang kita hari-hari nggak pernah ketemu Tuhan. Bukankah palsu itu? Pemain musik, dedikasikan waktumu sama Tuhan lebih banyak. Permainan akan diurapi. Saya lakukan setiap hari. Mau ada pelayanan atau tidak ada pelayanan, saya berusaha bangun keintiman dengan Tuhan. Ini karena itu kekuatan kita. Kekuatan saya secara pribadi adalah membangun keintiman dengan Tuhan. Berjam-jam duduk di kakinya. Kalau tidak, engkau nggak mencari Tuhan dengan segenap hatimu, engkau akan tetap sama dari tahun ke tahun. Kita akan diubahkan menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Kita akan mengalami pengurapan yang powerful. Kita akan dipercayakan yang lebih besar lagi, otoritas yang lebih besar lagi. Hidup kita akan menjadi dampak bagi banyak orang. Saya pernah ngomong sama Timi, ini waktumu, karena kamu sudah jadi sarjana teologi, kamu pelayanan, kamu mesti luangkan waktumu 1 hari 4 jam duduk diam di kaki Tuhan. Baru nanti Tuhan akan percayakan pengaruh, pengurapan, hikmat dan pengertian. Kalau tidak, kamu akan tetap jadi hamba Tuhan yang sama dengan yang lainnya. Hamba Tuhan yang berbeda adalah hamba Tuhan yang memiliki hubungan, kedalaman dengan Tuhan. Perhatikan ya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tapi kebanyakan kita, ketika kita ngadepin masalah yang kita cari orang lain loh. Yang kita cari adalah pertolongan dari orang-orang dekat kita. Justru kalau Bapak Ibu ngadapin hal yang buruk sekalipun, pertama kali Bapak Ibu harus diam di dalam hadirat Tuhan dan cerita curhatnya sama Tuhan, bukan curhat sama pendeta. Tapi banyak orang Indonesia ini nganggap pendeta ini solusi maker, bisa tahu semuanya. Bahkan hampir setiap hari saya ditelepon orang titipin doa, saya dikira jasa kilat titipan doa ke surga. Padahal Bapak Ibu bisa berdoa secara pribadi datang kepada Tuhan. Bapak Ibu makanya harus dewasa secara rohani, bertumbuh ke arah Kristus, ngomong curhat sama Tuhan. Perhatikan ayat 26-nya, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Menanti diam di dalam kakinya, dengerin apa yang Dia mau, lakukan bagianmu, jangan cerewet, jangan banyak ngomel. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Diam di dalam hadiratnya. Dedikasikan waktumu dalam 24 jam sehari itu, berapa jam kau harus dedikasikan sepenuhnya di hadapan Tuhan. Alkitab katakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap kekuatanmu, segenap jiwamu, segenap akal budimu. Tapi realitanya kita lebih banyak mengasihi hal yang lain disebanding Tuhan. Kita menjadi penyembah berhala ketika kita menomorduakan Tuhan. Kalau kita menomorsatukan Tuhan, hatimu terkonek dengan Tuhan kok. Tuhan menjadi yang utama dan terutama. Realitanya Tuhan menjadi utama dan terutama apa? Di kata-kata saja atau di dalam kelakuan. Berapa banyak waktu kita duduk diam di kaki Tuhan? Berapa banyak hati kita terkonek dengan Tuhan? Berapa banyak mulutmu menyembah Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan? Akan membuktikan cinta kita yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya, biarlah ia duduk sendirian dan berdiam kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan dirinya dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. Nggak ngelawan ini.
Orang ngikutin proses ya. Tapi kebanyakan orang diproses Tuhan ngelawan Tuhan. Kadang Tuhan proses kita tuh lewat orang-orang yang menyebalkan di sekitaran hidup kita. Nah, kita diperhadapkan dengan orang yang menyebalkan, dan kebanyakan kita teriak kan, kita ngelawan kan, kita membela diri kan, terus ngomong harga diriku lebih penting. Harga dirimu tuh berapa sih harganya? Sudah ditebus oleh Yesus. Kadang kita sering kali pentingkan harga diri dan kita marah, teriak. Padahal kalau kita ngerti orang-orang seperti itu yang dipakai Tuhan untuk membentuk dan meremukkan kita. Amin. Jangan pernah keluar dari kata-kata lidah bibirmu, kata-kata yang menyakitin orang lain. Apalagi yang kamu katain adalah orang yang baik, orang yang diurapin Tuhan. Kamu berurusan dengan Tuhan. Kita semuanya orang percaya yang lahir baru ini adalah orang yang diurapin Tuhan. Jangan pernah menyakitin orang yang baik. Jangan pernah melukai dengan kata-kata, melukai perasaan orang. Lebih baik kita diam, cerita sama Tuhan, minta pembelaan Tuhan. Kalau engkau ingin mulutmu dipakai dalam pengurapan hikmat dan pengertian, kamu ngomong dengan orang yang sakit, ngalami kesembuhan, doakan. Kamu ngonselingin orang-orang, diubahkan. Mulai hari ini pakai mulutmu untuk jadi berkat, bukan merendahkan, bukan melukai, bukan menyakiti. Karena kecenderungan keinginan daging kita memandang sebelah mata orang lain, kita kadang sering marah, kita sering merendahkan, kita sering menghakimi, kita sering kali melukai dengan kata-kata kita. Hari ini mesti berubah loh kalau hidupmu ingin jadi berkat. Amin. Katakan amin. Perhatikan. Karena walau ia mendatangkan susah, ayat yang ketiga-dua, ia juga menyayangi menurut besar kasih setianya, karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anaknya. Dia Bapak yang baik, mana tega loh kita ini menderita. Tuhan tidak pernah tega dengan kita. Kita semuanya kan punya orang tua kan. Nggak ada yang dilahirkan dari pohon batu, pohon beringin dan lain-lain, semuanya orang tua kan. Ketika waktu kecil kita nangis, ditanyain, disayangin apa enggak? Ketika kamu lapar, orang tuamu kasih makan apa enggak? Kasih makan. Perhatikan, kalau bisa kasih barang yang terbaik, bener enggak? Sekalipun orang tua kita enggak sekaya apapun, dia berusaha bekerja keras tuh memberi yang terbaik buat kita. Bapak Ibu bisa bayangkan Tuhan yang rela mati di kayu salib menebus dosa kita, kita diangkat menjadi anaknya, menjadi ahli waris kerajaan Allah, kita diciptakan serupa segambar dengan Dia, bahkan kita menjadi biji matanya. Jadi orang yang hebat, orang yang spesial. Apakah Tuhan tega? Bapak Ibu, ketika engkau disakitin orang lain, apakah Tuhan tega melihat kamu disakitin? Terus kamu membalas gitu? Punya hak membalas? Makanya kenapa kok kita harus berdiam diri ketika ada orang menyakitin dan melukai? Ada orang yang merendahkan kita. Karena kita ini orang kesayangannya Tuhan. Kalau dulu orang mau hajar kita, orang tua kita kan belain kita kan. Beberapa hari yang lalu saya melihat di media sosial, anaknya bikin kesalahan, anaknya terang-terang bikin kesalahan, dan tetangganya marahin, orang tuanya marah balik loh, mau bikin laporan polisi loh. Itu manusia yang tidak sempurna, apalagi bapakmu. Saya sudah sering kali ngomong, ketika orang menyakitin, melukain kita, memfitnah, menuduh kita, memperlakukan buruk, lebih baik kita diam. Dengan diam kita memberi kesempatan kepada Tuhan untuk membalas, menjelaskan segala sesuatu, membela kita. Amin. Masalahnya untuk diam itu loh, dagingmu teriak. Kadang ketika dikata-katain menyakitkan, nggak bisa tidur kan, kepikiran terus kan. Mulai hari ini belajar tersenyum, karena tersenyum itu keputusan hatimu, bahagia itu keputusan hati. Izinkan Tuhan buat sesuatu yang ajaib. Amin. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Orang kalau ngeluh itu ngeluh tentang dosanya, sadar diri bertobat gitu. Tapi banyak orang nggak sadar diri, sudah tahu salah, hidupnya hancur, selingkuh, berzina, bisnisnya berantakan, gara-gara perselingkuhan, gara-gara perzinahan, nggak sadar diri. Kalau kita mau mengeluh, itu mengeluh karena dosa kita, karena kegagalan kita, kesalahan kita di hadapan Tuhan, karena kita melukai dan menyakitin hati Tuhan. Karena Tuhan terlalu baik, terus kita sakiti dengan sikap dan tindakan kita. Waktunya kita berubah. Perhatikan ayat 40, ayat yang powerful sekali. Marilah kita menyelidikin dan memeriksa hidup kita. Gak suka orang dikoreksi kan? Rata-rata orang gak suka loh ditegur, gak terima. Saya itu paling welcome dengan teguran dan nasihat.
Karena itu membuat yang di dalam saya ini diperbaiki. Tapi banyak orang ketika ditegur merasa direndahkan kan. Apalagi orang yang punya jabatan, orang yang punya duit, nggak suka ini. Kita lebih suka memeriksa kesalahan orang lain daripada memeriksa diri sendiri. Hari ini waktunya kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan berpaling kepada Tuhan, balik sama Tuhan. Marilah kita mengangkat hati kita dengan tangan kita kepada Allah di surga, mendedikasikan hatimu sepenuhnya di hadapan Tuhan. Siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Orang yang suci hatinya. Orang yang suci hatinya, orang yang mengizinkan Tuhan melihat sampai kedalaman batin kita. Makanya Alkitab katakan, selidikin aku, ujilah aku, dapatin hatiku ini berkenan di hadapan Tuhan. Benar nggak hati kita selama ini berkenan di hadapan Tuhan? Kalau tidak berkenan, kita bertobat dan berubah. Ini waktunya kita mengkoreksi sepanjang tahun ini. Kalau ada hal yang tidak berkenan, kita bertobat dan berubah. Kita mau meninggalkan masa lalu yang buruk, kelam, jahat, dan tidak berkenan di hadapan. Kita mau melihat, melangkah bersama Tuhan. Kita melihat sesuatu yang ajaib. Karena Tuhan selalu the best is yet to come. Yang terbaik selalu disediakan di depan. Karena Tuhan Bapakmu yang baik, penuh kasih setia Tuhan. Amin. Bangkit berdiri sama-sama. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Kami mantraikan firman-Mu dengan darah anak domba Allah. Firman ini nempel dalam batin kami, terpahat dalam loh batin kami. Firman ini mengubahkan sampai kedalaman hati kami Tuhan. Roh Kudus bicara terus, ubahkan kami menjadi serupa segambar dengan Engkau. Kami mau belajar diam di dalam hadirat-Mu. Kami mau membangun keintiman dengan Engkau, menantikan keajaiban-Mu, kedahsyatan-Mu dan pertolongan-Mu serta peninggian-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan dan kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih buat karunia-Mu yang melimpah-limpah atas hidup kami. Terima kasih buat pengampunan-Mu ya Tuhan. Tuhan bicara terus, Tuhan bicara terus Tuhan. Roh Kudus, kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Kami bergantung sepenuhnya kepadamu. Breathe upon me, breath of God. Breathe upon me, Spirit of the Lord. As I lift my hand in surrender to your name, Most High, I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus,
lift my hand in surrender to your name, Most High. I'm yielding to your Spirit, walking in your love. Jesus, I adore. Jesus, I adore. Jesus, I adore your holy name. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami berikan padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan, Kau saja yang suci, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak, Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Mari buku shamana manduru buku nama pipi kiana masya. Ini karabaka ya nama shante kuno motobu yene pipi ini kuno. Inama karabaka shikina mataka. Inarubuku shini minta pakana mataka. Nerabaka ya nama. Terima kasih buat hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu, oh Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Tuhan. Hinanamo seraralamaya sirimye, iribiribiaryanamo, sigaramanyalamo, hinamo, hinamanyalamo se. Ini minya
Ajarin kami Tuhan, berjalan dalam pusat kehendak-Mu, sampai garis akhir kami didapati menyenangkan hati-Mu saja. Bicara terus dalam hati kami Tuhan, pimpin dan urapi kami Tuhan. Roh Kudus, kami mengasihi Engkau lebih dari apapun juga. Pegang tangan kami, pegang hati kami Tuhan. Kami bergantung sepenuhnya dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus.